Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar kami di matkul basis data. Nah, ini adalah 5 anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Laili Putri Adida, ada Devri Silvanya, ada Alfa Khairil, dan ada Siti Nur Azizah. Oke, ini adalah beberapa outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada data description, yaitu kami mendeskripsikan data yang kami pakai dan visualisasi datanya kayak gimana. Lalu ada tampilan data yang telah ternormalisasi. Yang kedua ada relational schema. Nanti ada skema relasi sebelum data tersebut kita query. Lalu yang ketiga adalah DDL dan DML. Di situ nanti ada tampilan query DDL, DML, dan pengisian row dalam tabel. Yang keempat ada advanced query. Advanced query isinya nanti ada advanced query dan beberapa insight. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan dari tugas besar kami. Selanjutnya ada latar belakang. Di era globalisasi dengan perkembangan zaman yang modern, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, saat ini banyak software dan hardware yang semakin meningkat kecanggihannya dan dijadikan sebagai alat bantu menyelesaikan pekerjaan. Tersedianya bahasa-bahasa pemrograman komputer menjadi pendorong pakar komputer untuk merancang sebuah program yang dinilai dapat membantu pekerjaan tertentu, seperti mencari dan menentukan rating sebuah film ataupun gelar penghargaan. Perhitungan untuk menentukan sebuah rating penghargaan menggunakan software MySQL. Software ini merupakan salah satu software dalam komputer yang cukup populer dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Software ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya bekerja dengan baik dan cepat, bahkan kumpulan data yang besar dan ramah untuk PHP. Alasan menggunakan software MySQL karena MySQL ini mendukung database yang besar, bisa mencapai 50 juta atau lebih dalam bentuk sebuah tabel. Lalu tujuannya dari pembuatan program adalah yang pertama, itu mengetahui penghargaan yang diterima dalam satu tahun. Yang kedua, mengetahui jenis penghargaan yang diterima. Yang tiga, dijadikan sebagai sejarah tabel penghargaan. Ini tadi ya tujuannya. Oke, di sini ada data description. Bisa dilanjut. Baiklah, ini adalah data deskripsi. Data ini diambil dari situs kaggle.com. Terdapat 77 row dan 4 column. Baiklah. Nah, ini dia normalisasi data 2NF-nya. Jadi, sebelumnya kita telah melakukan normalisasi data 1NF, yakni telah mengurutkan tahun penghargaan yang didapatkan sama pelatihnya. Ini merupakan normalisasi data 2NF yang kita sudah pecah menjadi 2 tabel, terdiri dari primary key dan foreign key. Lanjut. Nah, setelah dilihat-lihat,
bahwa data ini bisa dipecah lagi menjadi 3 bagian, maka kita akan menormalisasi tabel ini menjadi 3NF, terdiri dari pecahan tambahan yakni antara tahun dengan IG-ID dan ID pelatih dengan penghargaan yang didapat. Lanjut. Selanjutnya ada relation schema. Nah, di atas merupakan relation schema dari ketiga tabel yang sudah ternormalisasi 3NF tadi. Di tabel penghargaan yang ini, yang kiri bawah, itu terdapat ID pelatih bertipe varchar sebagai primary key. Lalu ada nama penghargaan bertipe varchar juga sebagai atribut. Lalu di tabel sebelahnya ada ID tahun. Di ID tahun ada ID tahun sebagai primary key yang bertipe integer. Lalu ada 2 atribut di sini, tahun yang bertipe integer dan IG-ID yang bertipe varchar. Lalu selanjutnya tabel ketiga adalah penghargaan pelatih. Nah, di sini ada ID penghargaan sebagai primary key bertipe integer, lalu ada nama penghargaan bertipe varchar sebagai atribut, dan tahun bertipe integer sebagai atribut juga. Nah, lalu di sini ada foreign key pertama, yaitu ID pelatih yang terreferensi dari tabel penghargaan. Lalu ada foreign key kedua, yaitu ID tahun yang terreferensi dari tabel ID tahun. Baik, selanjutnya ada query DDL. Dari relation schema yang dari slide sebelumnya yang telah dihasilkan, maka akan dibuat sintaks DDL. DDL yaitu Data Definition Language. DDL merupakan sebuah perintah SQL yang berhubungan dengan definisi struktur database. Beberapa perintah dasar dalam DDL yaitu create yang digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, view baru, dan lain-lain. Selanjutnya ada alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat, seperti mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rename yang digunakan untuk mengubah nama objek. Dan yang terakhir ada drop yang digunakan untuk menghapus database. Kemudian itu di bawahnya terdapat tampilan dari DDL atau Data Definition Language. Di situ terdapat yang pertama itu masih sebelumnya. Di situ terdapat hasil dari describe tahun, yaitu mempunyai 3 atribut. Yang pertama ID underscore tahun, yang kedua tahun, yang ketiga IG-ID. Dengan primary key-nya terdapat pada ID tahun dengan tipe datanya integer. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya dari describe penghargaan. Terdapat 2 atribut yaitu ID underscore pelatih dan nama underscore penghargaan. Di sini primary key-nya terdapat pada ID underscore pelatih dengan tipenya varchar. Kemudian di bawahnya itu terdapat tabel dari describe penghargaan underscore pelatih. Dari tabel ini terdapat 5 atribut, yaitu yang pertama ID underscore penghargaan, yang kedua ID underscore tahun, yang ketiga ID underscore pelatih, yang keempat nama underscore penghargaan, dan yang terakhir tahun.
Pada tabel ini, pemilikannya terdapat pada ID_penghargaan. Next. Baiklah, yang selanjutnya adalah query DML. DML merupakan suatu perintah untuk memanipulasi informasi dan data dalam database. Adapun sintaks yang digunakan dalam DML adalah satu untuk select, menampilkan data atau isi tabel dari database. Yang kedua, insert into, menambahkan data baru ke dalam database. Update untuk merubah data yang di dalam database. Lalu ada delete untuk menghapus data yang ada pada database. Yang seperti pada gambar di sebelah kanan, tabel yang warna hitam. Pada tabel tersebut merupakan data tentang ID dan tahun saat mendapatkan penghargaan pelatih dari kejuaraan yang dijalani. Dalam hal ini NHL, yang artinya National Hockey League, dan WHA yang artinya World Hockey Association. Selanjutnya data dimasukkan dari data asli berjumlah 30 sebagai sampel yang kami pakai dengan menggunakan SQL dengan DML atau Data Manipulation Language. Pada seperti gambar yang sebelah kiri yang warna putih itu adalah contoh DML yang digunakan. Next. Setelah data tersebut dimasukkan dengan menggunakan sintaks select, bintang dan from, dan nama tabelnya, maka akan menampilkan data. Lalu pada data yang kedua adalah yang sebelah kanan, yang merupakan tabel penghargaan. Seperti yang dilihat menggunakan select, bintang, dan nama tabelnya. Setelah dimasukkan, seperti contoh yang di atas, menggunakan query DML insert into, didapatkan data seperti yang sebelah kanan. Dengan data tersebut berisi ID pelatih dan nama penghargaan. Lalu pada data yang sebelah kirinya adalah data penghargaan pelatih. Sama seperti data yang sebelumnya dimasukkan dengan insert into. Lalu akan ditampilkan menggunakan select, bintang, from, dan nama dari tabel. Pada tabel penghargaan pelatih dimasukkan banyak data sesuai skema yang digunakan. Terdapat foreign key, ID tahun, dan ID pelatih. Serta primary key, ID penghargaan yang menjelaskan urutan penghargaan yang diberikan dari tiap tahunnya. Pada dua tabel di atas dijelaskan cara memasukkan dan menampilkan data yang dimasukkan sesuai dengan DML yang telah dipelajari. Next. Baik, selanjutnya ada advanced query dan insight. Di sini kami menggunakan ada 3 advanced query, yaitu group by, join, dan select from. Pada tabel yang pertama, yang tabel pada sebelah kanan, kami menggunakan advanced query select from dan juga group by, di mana group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data pelatih berdasarkan penghargaan yang didapat oleh pelatih tersebut. Kemudian ada insight yang didapat ini adalah Rosar 01C memenangkan penghargaan First Team All-Star dan juga Second Team All-Star. Next. Pada tabel kedua ini kami menggunakan left join sebagai advanced query-nya, di mana left join ini berfungsi untuk menggabungkan data penghargaan pelatih dengan ID pelatih, di mana menampilkan data dengan menggunakan metode left join ini, maka akan menampilkan semua data yang ada pada tabel penghargaan underscore pelatih. Kemudian insight yang didapat dari tabel ini adalah jumlah total keseluruhan pemenang First Team All-Star dan penghargaan Second Team All-Star ini total keseluruhannya ada 15, sedangkan total pemenang penghargaan yang paling sedikit itu ada penghargaan Baldwin, yaitu ada 2.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat 5 jenis penghargaan, yaitu First Team All-Star, Second Team All-Star, Jack Adams, Scammers, dan Baldwin, dengan total ID pelatih kurang lebih 49 orang. Dengan menggunakan metode Advanced Query, kita mendapatkan beberapa insight yang kita dapat. Sebelum Advanced Query, kita harus melakukan normalisasi query DDL dan DML terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan dan mengerjakan tugas besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.